Ojo beno langsung susah. Nek ono perkara. Ojo malah dosa. Digoleki akar masalahe. Dikenano apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene. CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Opo Teko-teko sire. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo, Cak Topik Monyong nang acara gak cuma cangkruan, garai cerdas berkualitas. Nah acara iki pancene rodok piye ngono perasaanku ning. Cak, aku iki lho krungu-krungu ya. Apa iku? Nang beberapa daerah ono contone ning Pacitan. No. Nah, iku beberapa ono sing tertular penyakit. Apa iku? Leptospirosis. Bener ya? Aduh, ya iku Terus iku keketan. ono tonggoku yoan. Ah. Nah, saiki kan ya musim-musim udan. Udan-udan. Iya. Awakmu sering turun ning selokan? Yo gak Oh, ngono tutu maksudnya ya. Pokoknya lek ono sing kaki misale yo. Luka. Luka ngono iku, ojo kecek-kecek. Nah, itu wedi. juga salah satu penyebab terkena penyakit. Iso. Leptospirosis mau. Iku iki rodok kanca-kanca Jawa Timur iki rodok medeni. Karena kadang-kadang wis udan kecek-kecek, yo dodolan tahu tek aku kadang-kadang nek sore-sore tepae was dodolan tahu tek. Pas engko ono tikus, wah akeh pancen musim udan-udan, musim tikus kayak ngene ya. Nah, saiki arepe bahas penyakit rodok medeni ya. Awas, leptospirosis mengintai nyawa. Oh, memberatkan. Nah, kanca-kanca Jawa Timur saiki tak tekan narasumber luar biasa. Yang Zoom sudah nyambung ya? Siap. Oke. Nah, narsum sing pertama iku Ibu Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Ina Mahanani MKes. Selamat datang, Bu. Selamat Malam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Aku nek ngomong masalah penyakit rodok meden-meden ya, Bu. Cokot titik mati jarene. Waduh, luar biasa. Yang sebelahnya Bapak Dr. Rosidiki. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, Ditjen P2P Kemenkes RI, Bapak Doktor lagi, yo Rosidi. Nah, SKM, SH, MBA, wah cek tahu deh. Wah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, aku nek musuh klimis ini kalah lanang aku itu. Aku tadi rumbai-rumbai. Gimana kabarnya? Nah, baik Mas. Iki Bu Dorvida terakhir ini yang ketemu di bawah tadi aku sampai kaget Kang Mas. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya Mas Irwan Sulistyo. Wah, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Nah, sebelah sana ada di Zoom Ibu Kabid Pengendalian Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Pacitan, Ibu Dr. Nur Farida. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat malam. Bu Nggih, Ina. malam. Di Pacitan ini ya, Bu? Di Pak Irwan, iya di Pacitan. Oh, mboten udan. Aman, Jawah Pacitan. napa mboten? Boten. Oh. Sudah 3 hari tidak hujan. Oh, ya. Inggih luar biasa. Nah, iki ono video liputan, dulur. Iki memang ada beberapa banyak pancen udan-udan itu ternyata memang mengasihkan, rodok gerimis adem. Tapi berbahaya juga nek akeh tikus nang kampung. Aku kadang pesing iki sapa tibae duduk koncoku tibae tikus dhewe lewat. Nah, iki ada video liputan, monggo. Wabah leptospirosis di Jawa Timur merebak. Sejumlah kabupaten seperti Pacitan, Probolinggo, dan Lumajang terkena penyakit akibat bakteri Leptospira, kebanyakan berasal tertular dari kencing tikus ini. Pasien yang gagal tertangani dengan baik pun juga dinyatakan meninggal dunia di sejumlah kabupaten. Sementara ada ratusan orang tertular penyakit ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Asta Triyono menyatakan, dengan dilakukan survei sejak dini, penderita leptospirosis bisa mendapatkan terapi kesehatan yang lebih baik.
sehingga gejala pasien yang terinfeksi bakteri dari kencing tikus tersebut tidak semakin parah. Di samping itu, pemberian antibiotik sejak awal kepada penderita leptospirosis itu berpotensi menurunkan fatalitas kondisi kesehatan pasien. Dengan begitu, kasus kematian akibat infeksi bakteri Leptospira bisa ditekan. Sementara itu, kasus leptospirosis di Pacitan tercatat pada tanggal 8 Maret 2023 lalu sebanyak 220 pasien. Dari data tersebut, total positif rapid test 149 kasus, 6 pasien meninggal dunia, dan angka kesembuhan mencapai 200 pasien. Sementara itu, sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Adapun di Kota Probolinggo, ada 2 orang dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit ini. Waduh, blayu tikuse mau iku. Aku yo kaget. Kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel iki rada bahaya dan juga sebagai pengertian tak pikir itu tikuse gede-gede yang cilik-cilik padha bahaya. Ojo nang ndi tetep nang acara gak cuma acara. Acarane gak cuma cangkruan opo gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, terima kasih luar biasa. Saiki pancene udan terus nang dindi, kecek bahaya. Sikile luka, kenek uyuhe tikus. Wah, iso. Lah saya langsung ke Bu Farida. Assalamualaikum Bu Farida. Nah, saya kepingin update terkini di Pacitan. Yang terjangkit mungkin juga dinyatakan sembuh, tidak sembuh, dan mungkin ada informasi yang mungkin sudah meninggal dunia. Bagaimana Bu Fat? Sedikit informasi ya yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Pacitan di selama tahun 2023 ini memang ada peningkatan dari kasus leptospirosis. Sebenarnya kasus leptospirosis mungkin saya sedikit cerita dulu nggih sebelum saya menyampaikan data monggo, Bu. Iya, nggih. Bahwasannya di Kabupaten Pacitan itu kasus leptospirosis itu sudah ada sejak tahun 2016. Di 2016 itu ditemukan ada 5 orang yang positif leptospirosis dan saat itu 3 meninggal. Luar biasa, menemukan 5, 3 meninggal. Itu sebagai pemicu cambuk buat kami di Kabupaten Pacitan, sehingga kami harus lebih waspada. Bahkan juga tadi seperti yang informasi terkini tadi oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasannya kita harus banyak survei untuk menemukan sedini mungkin kasus-kasus yang ada di Pacitan. Berjalan, bukan waktu yang singkat dari 2016 sampai 2023 memang kami terus berusaha melengkapi sarana prasarana, mengupayakan untuk surveillance aktif sehingga memang ada beberapa kasus kenaikan leptospirosis di Kabupaten Pacitan. Dan sudah berapa Bu yang sekarang untuk yang terdata di tahun 2023 ini? Yang terdata terakhir tanggal kemarin kita pakai yang tanggal kemarin ada 288 itu yang klinis. Kemudian yang positif ada 298 yang klinis. Alhamdulillah tingkat kesembuhannya cukup tinggi, 266. Memang kemarin di awal-awal tahun, bulan Januari dan Februari ada 6 yang meninggal. 6 yang meninggal? Iya. Oke. Ya, ada 200 berapa tadi karena ribut ini kan KB ono, waduh aku rodok numpuk-numpuk. Ini Bu Bina, ini bagaimana ini upaya-upaya yang mungkin Pak Kepala Dinas, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terhadap leptospirosis. Pirosis, ngono iku. Monggo. Jadi sebetulnya leptospirosis tadi sudah disampaikan Bu Farida, ini penyakit yang menjangkiti beberapa kabupaten kota termasuk Pacitan. Jadi tahun ini ada 8 kabupaten kota yang sudah melaporkan adanya leptospirosis dan itu menjadikan kami dari Dinas Kesehatan melakukan
supervisi ya kemarin pada tanggal 5 Maret ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan bertemu dengan pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan rapat koordinasi terkait peningkatan kasus di Pacitan pada saat itu. Jadi memang ada 6 kematian di Pacitan yang menyebabkan kami harus melihat secara langsung apa yang menjadikan kematiannya begitu tinggi. Pacitan tahun lalu itu ada 496 tahun lalu. 2022. 2022 ya. Dan dari itu 2022 ya, dari total 606 Jawa Timur. Nah, lebih besar sekali ya. Tahun ini pada saat kami ke sana kemarin itu sudah 200-an lebih dan kematiannya 6. Tetapi sampai saat ini tidak ada penambahan kematian karena kami sudah merapat juga dengan para tenaga kesehatan untuk lebih aware lagi terhadap gejala-gejala yang ada pada pasien yang datang dengan langsung diberikan antibiotik dan masyarakat langsung dilakukan sosialisasi terus-menerus ya supaya apabila masyarakat mempunyai gejala yang mengarah kepada leptospirosis yaitu demam tinggi 38 lebih ya, kemudian ada gejala lain tambahan sakit kepala, bisa kemudian lemes, kemudian lemes, tidak kencing, atau kencingnya seperti teh. Dan ada satu faktor lagi yang dia mempunyai riwayat kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi, itu yang penting. Jadi itu pusing, yang menjadikan pusing, sakit kepala, lemes, ya demam ada demamnya. Terus kemudian dia itu nggak selalu ada, tetapi ditambah 2 gejala tersebut boleh ada, boleh tidak. Tetapi ada satu yang menjadikan faktor risiko bahwa dia kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi dengan tikus tadi. Itu penyebabnya itu tikus saja itu? Air seni tikus. Air yang seni? Ada, iya, biasanya bukan gigitan ya? Bukan. Jenis tikus apa yang kencing bisa semua? Semua tikus. Semua tikus. Tak pikir sing tikus rodok gede, tikus. Iya. Termasuk ya saya ke Pak Rosidi lah nek urusan anu iku keketok aku rodok mikir-mikir mana aku pelihara tikus putih ya. Pak dokter ini tadi kembali kepada pertanyaan tadi nyambungkan dari Ibu, ini kok tambahake. Nah, tikus opo wae Pak dokter sing iki bisa menyebabkan kencingnya ayo berbahaya, apa mana cokotane? Ya memang faktor utama kenapa ini penyakitnya bisa terjadi karena memang sumbernya itu dari tikus gitu ya. Jadi Pak dokter. Jadi artinya apa? Artinya kalau ingin melakukan penanggulangan, jadi artinya kita harus sumbernya dulu gitu. Jadi kan banyak ya perbaikan itu ya. Artinya bagaimana caranya hal ini tidak terjadi kan leptospirosis. Betul. Artinya satu, kita harus melakukan perbaikan lingkungan. Jadi lingkungannya kita sesuaikan. Artinya lingkungan jangan sampai lingkungan itu mengakomodasi tikusnya jadi banyak. Gitu. Jadi kalau bahasa ininya jangan sampai tikusnya banyak gitu. Kalau tikus satu kan kawannya banyak kan, itu kan bahaya juga. Takutnya pas komandannya tikus yang keluar anggotanya banyak. Tapi itu hanya tikus saja Pak Dokter. Jadi ya artinya apa? Karena sumbernya itu sehingga dia bisa menulari. Jadi artinya bisa terjadi karena ada orang kontak terhadap kencingnya tikus, bisa jadi orangnya tidak langsung ke tikusnya, ke lingkungan, tetapi lingkungannya itu penuh dengan bakterinya, bakteri leptospira dari tikus tadi. Jadi dua itu kontak itu. Makanya bagi petani, bagi banjir misalnya, itu kan sangat riskan gitu ya. Jadi artinya para pekerja-pekerja yang berpotensi akan kena itu kan banyak. Artinya yang kerja di kebun, yang petani gitu tidak pakai pakai sarung pengaman segala macam, itu akan terjadi seperti itu. Tapi yang artinya kenapa harus muncul ini ya karena sumbernya tadi itu.
Sumbernya yang harus diselesaikan sebenarnya. Kalau di desa ada banyak pertanian, nanti kan ada pari, pasti nggone tikus lah. Kalau di kota-kota kan ada selokan-selokan. Tapi ada lagi yang memang ternak tikus itu kadang-kadang kan ada malah lucu-lucu. Itu juga berbahaya. Ya sebenarnya bagaimana kita mengendalikannya. Mengendalikannya. Kan sama dengan orang juga kita kendalikan kan. Misalnya orang itu kan ada potensi untuk berbuat sesuatu. Iya. Merugikan orang lain. Tapi kita kendalikan dia tidak akan merugikan orang gitu. Sama dengan tikus tadi. Ya tergantung tikusnya itu dia mengandung bakteri apa tidak. Jadi tikus itu kan ada bakteri Leptospira namanya. Leptospira. Jadi tidak semua tikus itu mengandung bakteri itu. Jadi kenapa leptospirosis itu akan terjadi? Karena ada tikus yang membawa bakteri itu. Nah, kalau tikusnya banyak tapi tidak ada bakteri itu juga nggak apa-apa. Sama dengan orang itu juga. Iya. Tidak membawa niat jahat. Iya. Banyak orang juga nggak masalah. Yang penting kan niatnya. Oke. Ini tikus juga harus punya niat juga. Betul. Berarti kita nggak usah mengusahakan pampersnya tikus. Tidak, ya. Saya ke Mas Irwan. Nah, kenapa Mas Irwan ada di Pacitan potensinya besar? Atau memang belum ada yang melaporkan? Atau memang tadi disampaikan oleh Bu Farida 2016 sudah terjadi agak cukup banyak di sana. Jadi gini, kalau tadi disebutkan kenapa mesti di Pacitan, kita lihat dulu ya, artinya lingkungan yang ada di Pacitan itu seperti apa. Leptospirosis itu penyakit yang emergency, artinya bisa timbul lagi. Jadi kadang kelihatannya sunyi, nggak ada gitu. Nanti tahu-tahu gaib muncul. Gitu. Ada muncul lagi. Nah, terkait lingkungan sebenarnya mau dimanapun juga beresiko. Jadi tikus itu kosmopolit sifatnya, artinya dia bisa menyebar di daerah manapun yang berdekatan dengan manusia. Gitu. Kalau tadi dibilang tikusnya macam-macam, kalau yang di Surabaya gede-gede gitu. Nah, kalau yang gede-gede itu namanya bandi kota. Oh, bandit kota? Bukan bandit, tapi bandi. Bandi kota? Bandi kota. Kok anyar mana ya, Pak? Jadi ada macam-macamnya. Itu yang jenis tikusnya itu jenis ada tikusnya. sebutannya? Bandi kota? Bandi kota. Dia sukanya di got. Terus nanti ada lagi grupnya namanya ratus. Jadi ratus itu macam-macam, ada ratus norvegicus, ratus theozumi kayak gitu. Ratus manicus gitu. Macam-macamnya itu. Kalau yang itu tinggalnya ada di sawah, di rumah, tapi di rumah itu yang di bawah. Kalau sering lari-lari di lantai itu yang ratus. Di sawah juga ada, di hutan juga ada. Gitu. Beda lagi dengan tikus yang ada di atas, di atap rumah. Kalau itu namanya Mickey Mouse. Nah, bener. Mickey Mouse, kupingnya gede. Jadi Mickey Mouse itu model dari mus. Atau ya, mus musculus itu namanya. Jadi, kucing kupingnya gede, tikus kupingnya gede, tikus, cili. Cirinya kalau yang atas itu telinganya lebar. Ya, kupingnya gede dibanding mukanya atau wajahnya. Tapi kalau ratus itu hampir sebanding. Kalau bandi kota karena gede, ya kupingnya kecil. Nah, itu menempati berbagai lingkungan. Nah, kalau lingkungannya mendukung, yang katanya Pak Rosiwan tadi, artinya di situ tersedia. Jadi biasanya ada 3 hal. Makanan, air, sama habitat atau tempat tinggalnya. Gitu. Jadi kalau semua unsur 3 itu ada, itu tikus air, bisa. Habitat, makanan. Ya. Oke, Pak, yang paling bahaya yang tikus mana? Tahan sih ya, Pak ya. Aku ya rotok mikir, tikus kok jenisnya akeh lah, karek diceluk tikus ya ono sing mus apa. Kanca-kanca Jatiun mari lanjut bahas sing paling bahaya tikus endi kok digolekno kerangkeng lah. Tetep nang acara gak cuma canturan garek cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dong. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil.
Apa sih, Rek? Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo. Taufik Monyong nang acara gak cuma cangkruan. Medeni urusane tikus. Pak, Irwan, si urusane tikus mau lo gorong mari. Ada tempat, ada air, ada makanan. Nah, pas sing paling bahaya, nek wis gak duwe RT RW pokoke ono panganan wis bermukim. Terus Mas, yang paling berbahaya dari beberapa genre tikus, wis aku bingung kan biasanya ben-benan genre ini. Tikus yang paling berbahaya jika tikusnya di dalam tubuhnya ada bakteri Leptospira. Kalau di dalam tubuhnya tidak ada, ya saya bilangnya kurang berbahaya ya. Iya tetap aja. Agak bingung Pak Dokter iki, mosok awak dhewe yo ngerti gitu. Nah, terus. Mana yang paling berbahaya? Tergantung. Pacitan, ya, tipologi wilayahnya sawah, ya, persawahan. Okay, persawahan. Berarti tikus yang paling berbahaya ada di sana, ya tikus sawah. sawah. Ya. Kalau di Surabaya ada kasusnya ya, tikus got. Di Surabaya ada tikusnya yang paling berbahaya, tikus ratus. Ratus itu tikus yang ada di rumah, atau kadang ada di luar rumah lah. Ya. Tapi bukan di got. Oh. Gitu. Beda lagi. Kalau di got serem kayak preman mungkin ya. Freeman. Ya premannya kesana. Kucing aja wedi kok beda. Nah, itu Bandi Kota. Itu. Bandi Kota. Oh, kena kayak tadi film Bandit Kota. Lalu kenapa di Pacitan bisa ada upaya seperti itu? Nanti sebelum nyambung kepada Ibu, gimana? Kenapa? Biasanya petani kalau ke sawah gitu ya. Petani kalau ke sawah kan kita bisa lihat petaninya. Sebaiknya sebisa mungkin apapun kulit kita yang terluka jangan sampai kontak dengan tanah atau dengan air yang ada di sawah maksud saya. Tanah yang ada di sawah. Karena leptospirosis bisa menyebar, bakteri leptospira bisa masuk lewat luka. Ini jangan dibayangkan lukanya yang besar, bahkan kaki yang pecah-pecah. Nah, bahasanya apa ya? Kaki pecah-pecah. Kena lempung aja mekar-mekar. Kaki pecah itu bisa dimasuki sama bakterinya, leptospirosis. Leptospiranya itu bisa masuk ke sana. Terus mukosa itu lapisan yang kalau di rongga mulut ini mukosa. Hidung mukosa, mata ini juga mukosa. Artinya kalau sampai kepercik air yang ada di sawah dan airnya itu mengandung kencing, dicampuri pipisnya tikus Bu ya. Dan pipisnya tikus itu ada bakteri Leptospira, ya masuk gitu. Luar biasa ya Mas Irwan ini nyeluk tikus pipisnya ya. Yes. Lagi Pak. Ya. Saya ke Bu Farida. Bu, saya tanya ini tentang tadi upaya penyembuhannya. Tadi kalau tadi itu ojo sampai iki pecah-pecah sikil, kadang-kadang wong desa ojo pecah sikil Bu, mangar-mangar ngono sikile mentang-mentang ya. Nah, pengobatannya atau tahapan-tahapan antisipasi sebelum nanti ke provinsi gimana Bu? Betul sekali apa yang dihentikan sama Pak Irwan, bahwasannya di Kabupaten Pacitan kita juga nggak henti-henti ya mengedukasi masyarakat, terutama untuk petani yang mungkin risikonya tinggi untuk pakai APD, tapi memang itu sulit untuk dilakukan. Para petani bilangnya kalau pakai sepatu boot ke sawah, ucul nanti sepatu bootnya, nggak jadi ke sawah, gitu ya. Ucul, sikile sing ucul apa sepatunya Bu? Sepatunya carry di sawah ya. Terus Bu, monggo. Sehingga saat kita edukasi ke masyarakat, karena ini juga musim hujan, ini sebagian juga sudah mulai pada panen, jadi kita memang edukasi ke masyarakat apabila yang berisiko, para petani, kemudian pekebun, itu apabila ada gejala sedini mungkin kita harus berupaya untuk langsung ke fasilitas kesehatan. Kita mengedukasi untuk mereka tidak coba-coba pakai obat-obat sembarangan. Obat apa itu Bu? Terutama ya biasanya kalau masyarakat di desa itu kan kalau cuma mungkin agak demam, agak merasa flu, kan biasa suka beli obat sendiri, di toko seperti itu. Untuk tapi orangnya untuk, ya, artinya ya bukan untuk tikusnya. Ya terus Bu, ya. Betul. Jadi kami mengedukasi masyarakat, terutama apabila di lingkungan itu memang sudah ada yang terdiagnosis positif,
Lepto kami langsung edukasi lingkungan, kontak-kontak eratnya untuk apabila ada gejala sedini mungkin langsung kontak dengan fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga kalau tadi dihentikan dengan antibiotik yang sedini mungkin bisa merendahkan kemampuan dari daya faktor bakteri leptospirosis ini. Oke, makasih Bu Farida. Saya ke Bu Ina. Bu Ina, penularannya itu berapa sih jaraknya orang pas langsung, oh iki pasti iki ngono. Apakah dari fase diincip teko tipis tikus. Aku bilang Mas Irwan tadi, itu berapa? Seminggu dah langsung demam-demam, lalu kejang-kejang gimana? Jadi dia terkontaminasi sekitar 1 sampai 2 minggu. Ya, sehingga apabila masyarakat sudah mendapatkan gejala itu setelah terkontaminasi, nah sebaiknya memang langsung ke pelayanan kesehatan. Nah, banyak kasus yang terjadi yang meninggal itu karena dia muter-muter dulu atau dia mengobati sendiri dulu. Nah, sehingga terlambat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dia sudah mengalami fase yang berat. Kalau sudah fase yang berat itu yang sulit. Seperti itu. Nah, sumpama ada fase ya, tahapan. Oh, harus segera dikenali. Nah, maksud saya ini mungkin masyarakat nak rong minggu rek iku biasanya demam dhisik ta, panas dhisik ta. Gimana Bu? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa gejala yang utama itu demam, terus kemudian ditambahi 2 gejala yang lain, bisa lemas, bisa sakit kepala, bisa yang tidak kencing atau kencingnya seperti teh, itu beragam. Cuman ada faktor risiko dia kontak dengan lingkungan terkontaminasi tadi, itu yang penting. Sehingga itu menjadikan yang disebut suspek. Dan itu nanti kalau dia datang ke layanan kesehatan diberi antibiotik yang namanya doksisiklin itu nanti sembuh, kebanyakan sembuh. Dan kita memang sekarang lebih menyampaikan kepada masyarakat bagaimana upaya pencegahannya. Ya, pencegahannya ini yang lebih penting supaya masyarakat itu tahu bagaimana cara penularannya, gejala-gejalanya seperti apa, terus kemudian langkah-langkah apa untuk pencegahannya, termasuk berperilaku hidup bersih sehat, ya kan? Terus kemudian dia harus memakai APD kalau kebecek-becek itu tadi ya. Kalau yang di Pacitan itu kan memang sulit Pak taninya itu ke sawah itu, tetapi masyarakat itu harus lebih aware terhadap kesehatannya apabila dia akan kontak dengan faktor risiko tersebut. Tetapi ya lebih baik menghindari faktor risiko tersebut. Seperti itu. Saya ke Pak Dr. Rosdini. Pak, kalau saya tertular, apakah tidak nunggu tikus yang lain lalu bisa nularkan kepada orang lain? Artinya, aku sing tertular iso nularno nang panjenengan seperti itu. Apa bisa betul? Ya harusnya untuk mencegah seperti itu harus bagaimana tenaga kesehatan itu ada kecepatan dalam mendiagnosa. Tapi itu bisa ya Pak ya? Ya. Jadi bahaya sekali. Jadi artinya ini kan tikus bisa dia menulari manusia. Bisa juga kan ada juga tuh yang bakteri lain tuh yang manusia ke manusia ya. Kalau ini kan tikus ke manusianya. Jadi yang paling penting dalam mencegah kematian itu adalah bagaimana kecepatan dalam mendiagnosa. Nah di lapangan yang sering terjadi itu di lapangan adalah yang sering ya, karena memang gejala klinisnya yang hampir sama gitu ya. Jadi itu yang membuat penyakit ini juga bisa menimbulkan kematian. Sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau dia tahu itu, misalnya dalam jangka waktu sebelum 5 hari dia demam misalnya tinggi di atas 38 derajat Celcius gitu. Kemudian dia cepat, jadi artinya ada kader di sana, ada tenaga kesehatan tahu itu, dan masyarakat sendiri tahu gitu dia bagaimana dia itu. Kemudian dia cepat pergi ke puskesmas, kemudian petugasnya juga tahu. Ini tandanya gampang aja. Misalnya dia demam di atas 38 derajat. Dan kebetulan di wilayah itu tikus itu ada wilayah endemis lah. Artinya tikus itu padat di sana. Contoh padat tikus itu gini aja. Ya, kita lihat itu tikus itu jalan-jalan dia. Jalan-jalan di parit-parit lah jalan-jalan lari lah bisa. Kalau itu kan udah jelas tuh tikus itu kan padat. Kalau dia demam di atas 38
harus tuh tenaga kesehatan tuh harus aware terhadap itu. Oke. Aware terhadap itu, kemudian dia juga harus lakukan, biasanya di setiap puskesmas itu ada RDT namanya. Artinya melihat apakah orang tadi itu mengalami semacam reaktif lah misalnya, atau negatif ada positif lah begitu ya. Kalau dia negatif atau reaktif, dia lakukan pemeriksaan yang lain gitu. Jadi artinya puskesmas apalagi RDT-nya positif itu jelas kan. Nah, jadi penanganan yang cepat, diagnosa yang cepat, penanganannya yang cepat juga. Oke. Ya, karena di lapangan itu masyarakat tidak tahu, tenaga kesehatannya juga tidak paham terhadap seperti itu karena gejala klinisnya yang hampir sama, sehingga menyebabkan penyakit ini bisa jadi banyak. Gejala yang sering itu Sebenarnya simpel aja sebenarnya. Iya. Ada yang lagi nih ya, artinya ada tadi tidak hanya demam, tidak ada Kejang otot itu, Kejang ada otot. ototnya. yang sering juga. Habis itu kan dia ginjalnya yang dia apa gitu. Jadi ada dulu tuh gini nih. Jadi kita pernah melakukan audit kematian gitu ya. Jadi dilihat di situ. Kemudian ada tanggal 18 misalnya. 18 kejadian itu dia demam, kemudian dia pergi ke puskesmas 2 hari setelah dia demam. Itu kan 3 hari waktunya. Iya. Kemudian dia berobat, dikasih obat, dia masih tetap hal yang sama. Pergi dia ke perawat. Nah, perawat karena nggak tahu kan, akhirnya ya penanganannya nggak cepat gitu ya. Nah, setelah 2 minggu kemudian dia pergi ke puskesmas. Pergi ke puskesmas melakukan RDT itu terhadap ini. Positif. Nah, itu sebenarnya udah telat tuh. Harusnya sebelum kejadiannya 5 hari itu, penanganan yang cepat itu, itulah sebenarnya. Gampang menyembuhkannya. Oke. Itu aja. Kecepatan memang harus perlu Dan ya. orang juga tahu. Oke. Jadi itu Terima yang kasih. perlu. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel iki rotok bahaya tikus ono nang buri-burine awakmu. Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore. Gak Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah ngati-hati rek musim udan. Apa maneh nang kampungmu akeh parit, akeh wong arepe panen, nek tikus ya akeh-akeh hati-hati. Nah, iki ana sing arepe telepon ana nang WA, nomor telepone piro, Nduk? 081 35 81 61 388. Ulangi maneh, Nduk. Ulangi maneh. 081 35 81 61 388. Lumayan blurek. Balik lagi tadi ada kejang otot. Nah, tadi nyampaikan nambahin tadi Pak dokter. Nah, nyeri otot itu kemeng lah, rematik. Nah, nang ototnya menang tulang ya, Pak Bu Ina. Di otot. Nah, gimana Bu? Ya, Sikil, kaki ya, iya, tidak di tangan ya. Ciri khasnya. Ciri khasnya ya, Pak. Waduh, iki Ciri rotok. khasnya di sana. Ciri khas iki lho nek sampai otot pas ketemu aduh iki bahaya mati awak dhewe. Nah, saya kepingin ini. Bu, Provinsi Jawa Timur ada upaya kan, mungkin tidak hanya mendata, tapi juga tidak hanya. Nah, mencegah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada enggak yang sudah disiapkan oleh Bu Gubernur untuk menyarankan, tidak hanya sekedar melihat mungkin di daerah sini. Nah, mungkin sudah ada gerakan-gerakan yang lain. Ya, memang kita lebih memasifkan promosi kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih aware terhadap leptospirosis ini yang sekarang sedang viral ya, kemarin sempat viral, dan terutama teman-teman tenaga kesehatan itu juga lebih memahami, lebih tahu bagaimana melakukan anamnesa atau diagnosa sedini mungkin ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat itu ya, itu bisa berfungsi sebagai surveillance berbasis masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa melaporkan sedini mungkin apabila ada tetangganya, mungkin ada sanak saudaranya yang mengalami gejala serupa, demam, panas, kaki ya, terus kejang, nyeri pusing. otot itu ya pusing boleh, yang tadi berbagai gejala meskipun tidak harus semua seperti itu, tetapi harus demam dulu ya, ada demamnya. Nah, itu segera lapor ke dinas fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Apakah ada apa? Terus kemudian selain promosi kesehatan, kami juga
melakukan rapat koordinasi untuk kabupaten kota yang terjadi peningkatan kasus, terutama kami melakukan des ya apa-apa saja yang sudah dilakukan supaya tidak terjadi peningkatan kasus dan peningkatan kematian terutama ya. Jadi memang kami dari segi surveillance memang menganjurkan untuk menemukan kasus sedini mungkin yang banyak, tetapi segera mendapatkan tata laksana yang standar. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang memang kami laksanakan bekerja sama dengan BPTKL melakukan surveillance tikus. Jadi ada kabupaten kota yang belum menemukan, itu kami lakukan di tahun 2022 ini. Ternyata setelah diteliti oleh BPTKL itu terjadi tikusnya itu ternyata membawa bakteri gitu. Nah di tahun 2023 ini memang sudah ada 8 kabupaten kota yang 8 kabupaten kota. Ya, mana aja yang itu, melaporkan adanya leptospirosis. Kabupaten Kota Probolinggo. Terus kemudian Kabupaten Malang, Lumajang, kemudian Gresik, Gresik, Lumajang, Tulungagung, Sampang dan Pacitan. 8. Oh ya. Malang, Gresik, Lumajang, Malang Kota Kabupaten, Malang Kabupaten, Probolinggo Kabupaten Kota, kemudian Gresik, Lumajang, Sampang, Pacitan, satu lagi Tulungagung. Tulungagung 8. Nah, kabupaten kota tersebut kami harapkan upaya-upaya untuk pengendaliannya juga lebih ditingkatkan lagi, dan untuk kabupaten kota yang lain juga harapan kami lebih aware lagi terhadap adanya kasus leptospirosis ini supaya tidak terjadi seperti Pacitan yang Ada pertanyaan WA nanti bisa dijawab oleh Pak Dr. Rusidi, silakan. Ini yang pertama dari Rina Magetan. Bagaimana kesiapan rumah sakit untuk mengatasi penyakit leptospirosis di Jawa Timur? Yang kedua ada Iin Pacitan. Apa mungkin ini menular antar manusia ke manusia? Yang ketiga ada Ahmad Probolinggo. Bedanya demam leptospirosis dengan demam lain apa ya? Kalau posisi di desa jauh dari vaskes, pertolongan dini perlu dilakukan apa? Untuk yang keempat ada Antok Surabaya. Mengatasi tikus supaya tidak semakin banyak di rumah bagaimana? Dan yang terakhir Anindita, Rumah Sakit Lumajang. Apakah tikus yang sudah masih berpotensi menularkan leptospirosis? Pacitan dulu tadi bagaimana penularannya? Ini tadi Pacitan artinya mengatasinya. Apakah penularannya dari manusia ke manusia? Monggo Bu Farida dibagi. Apa mungkin bahwasannya untuk lepto ini hanya menular dari hewan hewan yang mengandung leptospirosis, yang salah satunya yang terbanyak adalah tikus ke manusia. Jadi tidak ada penularan dari manusia ke manusia. Terima kasih. Jadi mungkin tidak perlu pertahanannya. Nah, ini dari Magetan Bu Ina aja nih, kesiapan dari rumah sakit yang sudah terkoordinasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kementerian, monggo. Jadi sebetulnya rumah sakit itu kan sebagai tempat rujukan jadi dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Biasanya orang-orang dengan kondisi yang sudah parah itu biasanya dirujuk ke rumah sakit. Tetapi harapan kami sudah ditangkap di puskesmas dengan gejala awal, dengan pengobatan doksisiklin tadi, antibiotik tadi, pasien itu sudah bisa disembuhkan. Dan beberapa kasus memang untuk leptospirosis yang meninggal di Pacitan Bu Farida itu ternyata ada penyakit penyerta, ada penyakit penyerta yang lain Jadi ini yang kami juga mengharapkan dari semua fasilitas pelayanan kesehatan juga siap kalaupun ada pasien dengan gejala yang mengarah ke leptospirosis. Pak Dr. Rusidi, ini ada apa bedanya demam leptospirosis dengan demam yang lain? Bukan demam cinta Pak monggo Pak. Kalau lepto itu biasanya dia demam di atas 38 derajat, tapi diikuti dengan gejala lain gitu. Kalau demam biasa kan ada juga tuh. Demam berdarah. Itu beda lagi ya. Beda lagi yang menyebabkan dari juga binatang gitu. Binatang juga. Artinya nyamuk juga yang menyebabkan seperti itu. Pak. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana masyarakat itu dia tahu, dia aware terhadap adanya penyakit ini. Apalagi
kalau dia itu berada di wilayah yang endemis namanya. Oke. Artinya yang berpotensi, artinya sedikit saja dia lalai maka akan muncul seperti itu. Oke. Sehingga perlu masyarakat itu misalnya harus ada bagaimana cara mengendalikan itu tikus. Ya, mengurangi jumlah tikusnya itu mungkin ada penelitian ya Pak. Gimana Pak? Artinya perbaikan dulu nih, perbaikan dari lingkungannya. Jadi yang tadi itu dijelaskan ada ya habitatnya, jangan sampai habitatnya itu mendukung dia berkembang biak gitu ya. Itu makanan dan segala macamnya itu. Dan tikusnya sendiri harus kita kendalikan. Dengan cara apa? Gimana Pak? Dengan cara bagaimana kita, jadi kan udah apa itu ya, udah ada misalnya tikus itu ya kita ada trapping namanya, kita tangkap, kita kendalikan secara mekanis namanya. Jadi trapping tikus itu kan ada tuh yang dijual itu minimal ada itu tuh kalau seandainya tikus itu memang ada juga dengan cara apa kimia. Jadi artinya dengan cara melakukan memberikan semacam rodentisida itu. Ya hal yang seperti itu tuh. Ya harus dilakukan. Oke, konco-konco Jawa Timur aja pindah iki aku roto pengungku Mas Irwan iki apa carane tikus iku nek kawin kontrak tetep nang acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur paling ganteng sak Jawa Timur ketimbang melok leptospirosis tadi. Yo. Nah, saya ke Mas Irwan, Pak Irwan. Ini tadi ada pertanyaan. Apa tadi bagaimana menahan pengembang upaya-upaya yang sebenarnya memang selain lingkungan, apalagi yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat. Karena jenis tikus ternyata variannya tidak seperti di Pacitan. Monggo Mas. Jawabannya cuma satu dan pasti, sanitasi lingkungan. Itu adanya di jurusan kesehatan lingkungan tempat saya. Nah, iki secara beneroh ya apa iku Mas? Pokoknya gini, sanitasi kesehatan lingkungan. Iya. Kalau di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal tadi yang penting. Makanan, air, sama tempat tinggalnya tikus, bukan tempat tinggal kita. Iya. Makanan, kalau kita ya kayak gini ini makanan kelihatan. Tapi tikus itu makanannya nggak hanya kayak gini. Sampah, sisa makanan kita itu juga jadi makanannya tikus. Artinya jangan pernah meninggalkan sampah di dalam rumah saat malam hari. Jadi sebaiknya sebelum malam, misalnya kalau sudah mau tidur, buang keluar gitu, letakkan sampah yang ada di dalam rumah di keluar kayak gitu. Itu kita sudah menghilangkan makanan. Air, tikus perlu minum. Jadi biasanya kalau ada keran bocor, netes itu bisa jadi tempat diminum minumnya air. tikus. Minumnya tikus kok minumnya air. Tuh. Terus kalau tempat tinggalnya bisa ada kalau di rumah. Nah, kalau kita nggak terpola sama sanitasi ya, artinya kebersihan rumah kita bisa jadi tempat tinggalnya tikus, misalnya di gudang. Gudang yang kita tata tapi tidak secara periodik kita bersihkan, itu bisa jadi sarangnya tikus. Itu di rumah kita aja sudah ada 3 hal itu. Tambah satu lagi ya. Ya dikit, cepetan Mas ya. Tadi dibilang Ibu kalau gimana caranya mencegah untuk pribadi diri kita masing-masing ini ya. Cuci tangan. Itu penting banget itu. Kelihatannya sepele tapi itu penting banget. Karena dengan cuci tangan bakteri Leptospira bisa mati. Sudah. Bu Farida, silakan mungkin ada apa sama Mas Irwan untuk mendukung orang tidak sampai ketitil karo leptospirosis. Monggo Bu, dikit aja. Sebenarnya saya malah ingin mengucapkan dulu terima kasih buat Dinkes Provinsi, BPTK, LBP, dan juga dari Poltekkes, semuanya membantu Pacitan untuk bisa lebih aware lagi dengan ternyata dengan kasus ini kita bisa untuk sama-sama edukasi ke masyarakat. Terima kasih Pak Irwan, masyarakat juga memang perlu untuk cuci tangan dan menjaga kesehatan. Terima kasih Bu. Sanitasi yang bersih. Pak Dr. Rosidi, mungkin ada penyampaian masyarakat sedikit saja agar masyarakat juga bisa terhindar dari leptospirosis ini.
Ya, yang pertama itu artinya masyarakat itu memang harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi artinya yang disampaikan oleh Mas Irwan ya. Jadi artinya para pekerja yang kedua nih, para pekerja yang berpotensi penularan tikus itu agar apa? Agar dia memakai misalnya APD, alat pelindung gitu ya. Jangan sampai dia kontak sama cairan gitu. Kita nggak tahu ya. Cairan itu kalau mengandung bakteri Leptospira itu kan bisa. Jadi mungkin kelalaian dari masyarakat. Kemudian yang kedua itu saya juga menyampaikan pada tenaga kesehatan seharusnya ya. Tenaga kesehatan harus aware juga, terutama terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di daerah, di wilayah-wilayah seperti itu ya. Jadi artinya dia harus tahu dengan hal seperti itu, kemudian dia juga ciri-ciri khasnya juga harus tahu dia. Jadi dia punya ilmu yang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu yang tadi, diagnosa yang cepat, kemudian penanganan yang cepat. Ya, kemudian kirimnya juga kalau seandainya terjadi sesuatu. Kirim ke rumah sakit. Monggo Bina, mungkin ada yang ingin disampaikan khusus kepada masyarakat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dikit aja. Jadi untuk leptospirosis ini bukan hanya tugas kesehatan, dinas kesehatan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Tugas seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama bagaimana mencegah dan mengendalikan tikus ini dengan berperilaku hidup bersih sehat, menjaga sanitasi lingkungan secara sehat ya, dan lebih peduli terhadap kesehatan kita, kesehatan lingkungan kita supaya masyarakat Jawa Timur semuanya tetap sehat. Terima kasih Bu Ina, Pak Dokter, terima kasih Mas Irwan, Bu Farida, terima kasih Bu. Jangan sampai ada orang mati karena pipisnya tikus lagi ya toh. Ini kok kita pipis, Mas Irwan hati-hati karo piye tikus ya. Leptospirosis bisa menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi berbahaya dan membahayakan diri. Maka mari kita berperilaku sehat, jaga lingkungan kita sehat, jaga aturan-aturan sesuatu yang sudah disampaikan. Maka muga iki ngekek manfaat gawe matur nuwun masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Hey, yuk. Kantor deh. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Pancene jarene buina negesno penyakit pipis tikus. Nek awakmu demam, ngeluh, kadang-kadang lemes, pipis koyo teh, hati-hati, iku wis gejalae. Nek salah penanganan, Alamat, Win. Ora!